Shalom semua, dan selamat beribadah bersama kami di GCC Immanuel Melaka. Di mana saja Anda berada pada hari ini, marilah sama-sama kita memberikan fokus kita kepada Tuhan sepenuhnya pada pagi hari ini. Saya digerakkan Tuhan untuk menyatakan, pagi ini di mana saja kita berada, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ketika saya menyatakan kemenangan terjadi di sini, kita semua deklarasikan sama-sama, amin. Sekali lagi kita nyatakan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan, kita nyatanya bersama-sama, kita mau sembah Dia dalam hadirat-Nya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan imanmu nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita deklarasikan sama-sama. Oh, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita rasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas bekerja di hidup Anda dan saya. Ku yakin
hadir. Nyatakan kemenangan Tuhan dalam hidupmu. Terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kiranya Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya Tuhan, sesuai dengan nyanyian ini ya Tuhan, pagi ini ya Tuhan kami sehati dan kami naikkan doa syafaat ini Tuhan bagi negara kami ya Bapa. Biarlah umat-Mu ya Tuhan pagi ini merasakan tangan Tuhan menjamah mereka. Bukankah firman-Mu menyatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau, bahkan meneguhkan engkau. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Pagi ini Tuhan, kami sambut janji-Mu, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Kami berdiri di atas firman-Mu ya Tuhan, bahwa tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, bahwa tangan kanan-Mu yang memegang kami ya Tuhan. Dan kiranya Bapa, Engkau menjaga dan memelihara
memelihara kami. Engkau menjauhkan kami dari segala kesakitan. Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan pagi ini Tuhan, Engkau mengambil setiap ketakutan. Engkau mengambil setiap kebimbangan. Engkau mengambil setiap kecemasan. Kami katakan pada jiwa kami, kami tidak usah takut. Kami tidak usah bimbang. Sebab Yesus memegang kami dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yang setuju katakan amin. Biarlah urapan Tuhan pagi ini memberikan Anda kemenangan yang girang gembira. Urapan Tuhan turun atas kamu, memberikan kamu kemenangan yang baru. Mari kita imani, kita terima, kita sambut urapan yang baru turun atas semua jemaat GCC, menjauhkan Anda semua dari segala sakit penyakit, apapun ketakutanmu, apapun kebimbanganmu, apapun kecemasanmu. Pagi ini aku deklarasikan, dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam syikir raba sokor rakataria kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau perluaskan daerah kami dan haleluya daerahku. Kiranya tanganmu memegang kami Yesus, dan kiranya ulurkan tanganmu, yang sakit disembuhkan. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, dengan doa, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh hati kita, kita jadikan lagu ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, tangan-Mu menjauhkan kami dari segala kesakitan. Biarlah tangan-Mu ya Tuhan yang menjadi perisai kami. Bawalah kami di bawah naungan sayap-Mu. Biarlah tangan-Mu yang melindungi kami Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang melindungi kami Tuhan. Dan Engkaulah perisai kami. Engkau melindungi keluarga kami. Engkau melindungi tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau melindungi seisi keluarga kami, seisi rumah kami dijauhkan dari segala sakit penyakit yang menular. Oh Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi negara kami Malaysia. Engkau menahan penyakit yang menular ini Tuhan daripada keluarga kami. Kami percaya setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau menyatakan Yesus. Ketika mereka berseru kepada Yesus, mereka diselamatkan. Oh Yesus, mereka yang berseru kepada nama-Mu pasti diselamatkan, pasti dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Yes Jesus. Daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku kesakitan tidak menimpa, tidak menimpa, tidak menimpa, tidak menimpa, tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa, tidak menimpa, tidak menimpa, tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Yes Lord. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada kesakitan yang akan menimpa kami, karena tanda milik kepunyaan Yesus ada dalam kami. Kami telah dimeterai dengan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Kami telah disinari dengan terang Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Terang-Mu telah terbit atas kami seperti yang Kau firmankan. Darah-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Itu kami percaya. Engkau telah menebus kami. Kami percaya Tuhan. Oh, penyakit tidak akan menimpa kami. Kematian tidak akan menimpa kami. Sebelum waktunya, sebelum waktu Tuhan, kematian jauh dari kami. Oh, rolomo sikir rakabo soko baba robo sikir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jamah kami dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan mindah kami. Yang mendengarkan firman. Oh, pagi ini kami bersepakat. Kami bersehati. Kami pisahkan pikiran kami dari keraguan. Kami pisahkan pikiran kami dari ketakutan, dari kecemasan, dari kerisauan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Oh, haleluya. Bapa, beri kami iman. Hati kami siap. Berfirman Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. 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 Kemuliaan, beri kemuliaan bagi Yesus. Ya Tuhan, seperti doa Yabes, demikian doa ini kami istiharkan dalam roh jiwa kami. Tiada kesakitan menimpa kami, tulah jauh dari kami.
Kutuk jauh dari kami. Tiada mantra yang mempan atas kami. Jari-jari yang menunjuk ke atas kami tidak akan mempan. Perkataan-perkataan yang mengutuk, yang menyumpah kami tidak akan mempan atas kami. Karena doa Yabes oleh ilham Roh Kudus telah menjadi doa kami. Telah menjadi bagian roh dan jiwa kami. Kami berpegang ke atasnya. Kami berdiri di atasnya. Dimanapun kami berada. Biarlah doa Yabes mengikat kami. Biarlah doa Yabes mempengaruhi hati dan pikiran kami. Biarlah doa Yabes menguasai dan mempengaruhi kami. Sehingga oleh doa itu, ketakutan kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami, kerisauan kami kepada segala virus yang mematikan jauh dari kami, meninggalkan kami demi nama Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya selalu baru setiap pagi Tuhan firmankan kepada kita tentang janji dan berkat. Selalu baru setiap hari. Demikianlah janji Tuhan kepada kita. Ya. Setiap hari tidak sama, saudara. Setiap hari itu berbeza. Kalau ada pagi, ada siang, ada petang, ada malam. Kalau pagi kamu berputus asa, petang kamu bangkit. Kalau petang kamu berputus asa, malam kamu bangkit. Tuhan berfirman, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang percaya kepada sepatah perkataan Tuhan. Sepatah perkataan Tuhan. Ya, firman ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 hingga 8. Ayat 5 hingga 13. Ayat 5 hingga 13. Matius bab 8 ayat 5 hingga 13. Dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini masih bersekitar tentang nyanyian kita tadi. Doa Yabes adalah satu nyanyian. Ketika kita menyanyikan doa Yabes, kita mengistiharkan doa itu kepada roh kita, kepada jiwa kita. Sehingga doa itu oleh nyanyian meresap, menguasai dan mempengaruhi hati dan jiwa kamu dimanapun kamu berada. Izinkan perkataan Tuhan meresap dan mempengaruhi hati, jiwa, pikiran kamu. Karena kita tidak dapat hidup tanpa perkataan Tuhan. Saya selalu suka mengingatkan kepada kamu perkataan daripada Yohanes 6 ayat 63. Di situ Yesus berkata kepada para muridnya, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Ingat apa kata Yesus? Perkataan-perkataanku. Dan hari ini tajuk firman Tuhan, percaya pada sepatah perkataan Tuhan. Saudara, kalau kita mempunyai banyak perkataan Tuhan dalam pikiran kita, karena kita menghafalnya, itu tidaklah bermakna. Maksudnya dia tidak dapat mempengaruhi jiwa dan hati kamu. Tetapi kalau kamu tidak mempunyai banyak perkataan Tuhan, jika kamu hanya mempunyai satu perkataan Tuhan tetapi kamu percaya kepadanya. Saudara, kenapa
Kenapa kita menjadikan doa Yabes ini satu nyanyian? Dan satu nyanyian favorite. Karena kita percaya, semakin kamu nyanyikan, semakin dia meresap di hati kamu. Semakin dia tinggal dalam jiwa kamu. Semakin dia menjadi iman, dia bertumbuh dalam kamu. Yesus berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Doa Yabes adalah perkataan Tuhan yang adalah roh dan hidup. Amin. Dalam Mazmur 107 ayat 20, di situ dikatakan ya, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya umat-Nya. Disampaikannya firman-Nya, disampaikannya perkataannya, disampaikannya isi hatinya. Ya, Tuhan menyampaikan firman, Tuhan menyampaikan perkataan, Tuhan menyampaikan isi hatinya untuk memberi kesembuhan. Jadi sebelum kesembuhan terjadi, sebelum mujizat terjadi, perkataan Tuhan harus disampaikan dulu. Dan walaupun perkataan Tuhan itu singkat, walaupun perkataan Tuhan itu hanya sepatah perkataan, kalau kamu percaya pada perkataan Tuhan, karena oleh perkataan kamu disembuhkan, oleh perkataan kamu dimerdekakan, oleh perkataan langit bumi dijadikan. Perkataan Tuhan, saudara. Saya ingat juga firman Tuhan yang berkata dalam kitab Ibrani bab 10 ya. Di situ dikatakan ya, sesungguhnya, perlu saya bukakannya, oke. Kita lihat ayat 16. Di situ dikatakan, aku menaruh hukumku dalam hati mereka, dan perkataan-perkataanku dituliskan dalam akal budi mereka. Ya, lebih kurang begitu bunyinya. Jadi perkataan-perkataan Tuhan haruslah diletakkan di dalam hati kita dan di dalam akal budi kita. Sepatah perkataan Tuhan itu harus ada di dalam hati kamu. Jadi lebih bermakna bagi kita jika kita hanya mengenal Yesus satu hari dan kita telah mempunyai perkataan Tuhan di dalam hati kita, daripada kita mengenal Yesus berbulan-bulan atau bertahun-tahun tapi tiada satu perkataan Tuhan pun di hati kamu. Perkataan Tuhan itu harus ada dalam hati kita. Ya. Mari kita lihat, kita baca Injil Matius bab 8 ayat 5 mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kita
coba perhatikan, ya, kita perhatikan pembicaraan perwira ini dengan Yesus. Yesus kata, aku akan datang menyembuhkan hambamu, tetapi perwira ini kata, aku tidak layak menerima engkau ke dalam rumah. Aku ini orang berdosa, mungkin dikata begitu. Dia seorang perwira, tentu saja dia ada membunuh. Yesus sebutkan saja satu perkataan, sebutkan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti sembuh, dia kata. Jadi saudara, dalam segala hubungan kita dengan Tuhan, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, untuk hati kita, untuk diletakkan dalam hati kamu dan akal budi kita, adalah perkataan Tuhan. Tidak peduli berapa lama kita mengenal Tuhan Yesus, berapa lama kita menjadi Kristen, perkataan Tuhan itu wajib ada dalam hati kamu dan saya. Karena Yesus sangat suka dengan respon hamba ini. Oh, aku tidak sangka ada iman sebesar itu pada kamu, kata Yesus. Yesus tidak perlu datang. Yesus hanya perlu berikan kepada perwira ini satu perkataan saja. Saudara, kita memerlukan satu perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Karena perkataan Tuhan itu yang menyembuhkan, itu yang menciptakan, itu yang melepaskan. Jadi ketika kamu membuka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kamu sehari-hari, kamu akan berjumpa dengan perkataan Tuhan. Maksud saya, memang segala firman Tuhan ini adalah diilhamkan oleh Roh Kudus dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ketika kamu menyediakan waktu untuk Tuhan, ketika kamu membuka Bible kamu, merenungkan dan membaca dan memikirkannya berulang-ulang, berlahan-lahan, hati kamu akan tersentuh dengan satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat yang menyentuh kamu mungkin. Harapkan ketika kamu merenungkan firman Tuhan, kamu tersentuh dengan satu ayat di antara yang ayat-ayat yang kamu baca itu. Harapkan satu firman menyentuh hati kamu. Saya percaya saudara, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan dan satu ayat menyentuh hati kamu, itu adalah perkataan Tuhan yang khusus untuk kamu pada ketika itu. Dia berbicara kepada kamu. Dia menyingkapkan di dalam hati kamu. Boleh dikatakan dia pewahyuan untuk kamu. Dia menjadi rema. Jadi ketika Tuhan berbicara menyentuh hati kamu, dia menyentuh hati kamu, mengingatkan kamu atau menegur kamu atau mendorong kamu tentang sesuatu, atau berkaitan tentang penyakit kamu, berkaitan dengan ketakutan kamu, berkaitan tentang pelayanan kamu, berkaitan tentang kerja kamu, apapun kaitannya, itu Tuhan memberikan satu perkataan yang berkaitan dengan kerja kamu. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, percayalah kita tengah mengadakan perjumpaan dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan. Ketika kamu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan, harapkan satu perkataan. Dan percaya kepada satu perkataan itu. Ya. Saudara, di dalam Yosua 1 ayat 7 kita lihat. Yosua 1 ayat 7. Di situ pesan Nabi Musa ya kepada Yosua. Di situ disampaikannya pesannya, di antara perkataan yang saya kutip situ, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum.
hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Tuhan mengingatkan Yosua supaya tindakan kamu, gerakan kamu sesuai dengan seluruh hukum. Jadi kita memerlukan perkataan Tuhan untuk mempengaruhi tindakan kita, untuk mempengaruhi pikiran kita, untuk mempengaruhi hati kita. Supaya hukum Tuhan, perkataan Tuhan itu yang menyentuh hati kamu tadi, biar Dia yang memimpin kamu untuk bertindak. Biar kamu bertindak sesuai dengan yang menyentuh hati kamu tadi. Biar kamu ikut arahan yang menyentuh hati kamu tadi. Biar kamu mentaati perkataan yang menyentuh hati kamu tadi. Jadi kamu jangan pandang ringan kalau ada ayat yang menyentuh hati kamu ketika kamu membaca firman Tuhan. Ayat itu Tuhan berbicara kepada kamu. Ayat itu Tuhan bermaksud menarik perhatian kamu. Ya, Tuhan pun menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Ya. Tuhan katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, satu patah perkataan Tuhan itu sudah cukup untuk kita. Saya gunakan satu ayat firman Tuhan itu menjadi perkataan doa saya dalam satu minggu. Sampai saya rasa puas dalam hati saya, dalam roh saya. Jadi kalau kamu disentuh dengan satu ayat itu, Tuhan berbicara kepada kamu, dan kamu gunakan ayat itu menjadi perkataan doa. Seperti doa Yabes itu. Kita menyanyikan doa Yabes. Ketika kamu menyanyikan doa Yabes, kamu menggunakan perkataan melalui nyanyian untuk membangun diri kamu, untuk menciptakan diri kamu, untuk menyembuhkan diri kamu, untuk menghidupkan diri kamu, untuk memberkati diri kamu. Tanpa kamu sadari, kamu nyanyi lagu itu berulang-ulang. Lagu doa Yabes itu kamu nyanyikan berulang-ulang. Kamu menciptakan sesuatu untuk diri kamu. Kamu menghidupkan diri kamu. Kamu memberkati diri kamu. Kamu menyembuhkan diri kamu. Kamu melepaskan diri kamu daripada kutukan, daripada perkataan-perkataan negatif orang lain. Karena kamu kata, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Hari-hari kamu kata kiranya Tuhan memberkati aku, Tuhan memberkati aku. Maka perkataan kutuk orang itu berpatah balik, tidak mempan. Karena kamu mempunyai firman. Kamu mempunyai sepatah perkataan Tuhan. Sepatah perkataan Tuhan itu kalau kamu ulang-ulang dalam bentuk nyanyian kah, dalam bentuk doa kah, dalam bentuk mazmur kah, tanpa kamu sadari kamu menciptakan yang baik untuk masa depan kamu, yang baik untuk kesehatan kamu, yang baik untuk keuangan kamu, untuk kerjaya kamu, untuk anak kamu, untuk rumah tangga kamu. Daripada kita memikirkan kata-kata orang yang kita jumpa di luar sana, mungkin perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menghukum, perkataan yang mengutuk, atau perkataan yang menuduh kita, perkataan yang menakutkan sehingga kamu gelisah tak boleh tidur. Lebih baik kamu tukar pikiran itu dengan nyanyian Yabes tadi. Tentunya kalau ada orang marah-marah kamu sambil jarinya begini kan, kamu terus kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita ambil perkataan Tuhan, yaitu doa Yabes itu, nyanyikan. Orang yang tengah mengutuk kamu gini, heran dia.
Heran. Jadi ketika hamba perwira ini kembali ke rumah dia membawa perkataan Tuhan. Tuhan kata, pulanglah, hambamu itu sudah sembuh. Dia bawa perkataan ini. Oh, sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hambaku telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Dibawanya perkataan ini, diulangnya perkataan ini, dinyanyikannya perkataan ini. Dia hidupkan iman dia. Dia menciptakan kehidupan kepada hambanya yang sakit. Dia menciptakan kesembuhan kepada hambanya yang sakit. Dia menciptakan kebangkitan kepada hambanya yang berbaring. Hanya dengan perkataan, terima kasih Yesus, dia sudah sembuh. Terima kasih Yesus, dia telah sembuh. Terima kasih Yesus, seperti yang kau katakan, dia telah sembuh. Dia telah sembuh. Ambil perkataan Tuhan. Kita perlu perkataan Tuhan. Malang sekali, ramai orang yang sudah lama menjadi Kristen, tapi tidak satu pun perkataan Tuhan yang dia ingat. Saudara, di dalam kitab Markus ya, Markus 11 ayat 31. Kita lihat Markus 11 ayat 31. Bukan. Matius 20 salah tuh ya, Matius 24 25. Ya, ini ada di Matius juga ada di Markus. Ini Markus bukan 11. Ya, Matius 24 ayat 25 lihat. Ayat 35, sorry. Ya, di sini dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin, saudara. Ketika Yesus datang kedua kali, saudara, yang bernilai adalah yang kekal. Ada firman berkata, ketika aku datang ke bumi, aku akan melihat adakah iman di bumi ketika aku datang. Adakah iman di bumi ketika aku datang. Jadi yang Yesus mau lihat ketika dia datang, adakah iman di hati kamu? Adakah perkataan Tuhan di hati kamu? Yesus mau melihat yang kekal itu ada dalam hati kamu. Saudara, dalam beberapa hari ini saya mendengar banyak berita tentang kematian. Ya, berita tentang kematian sana sini orang mati. Khususnya disebabkan oleh COVID-19. Tetapi ada orang yang bersaksi ketika dia sakit, dia diangkat Tuhan ke surga. Dan sebelum dia diangkat Tuhan ke surga, dia ada memberikan melalui video dia, satu perkataan atau kesaksian. Dia kata, seolah-olah dia berkata dia akan mati. Aku akan meninggalkan suamiku, aku akan meninggalkan anakku, aku akan meninggalkan istriku, aku akan meninggalkan semuanya. Seolah-olah dia berkata seperti itu. Dan di situ dia katakan dia menyesal telah menggunakan kesempatan dengan cara yang salah. Dia telah berfoya-foya dalam dunia ini. Dia menyesal. Dalam hospital itu dia mengaku dia menyesal, mensia-siakan umur yang Tuhan berikan, sia-siakan kesehatan yang Tuhan berikan, sia-siakan kesehatan yang Tuhan berikan, peluang yang Tuhan berikan,
dia menyesal. Videonya itu penuh dengan penyesalan, kesedihan. Dan dia diangkat Tuhan. Waktu dia diangkat, saudara, kita semua tahu, yakin, dia tidak bawa apa-apa. Semua orang yang disayanginya, semua harta benda yang dimiliki, dikumpulkannya, tidak ada satu pun yang dibawanya. Ketika itu, saudara, yang perlu adalah perkataan Tuhan. Ya, kalau Tuhan tanya, adakah satu ayat yang kamu percaya? Contohnya, seandainya. Oh, dikata Tuhan, aku tak sempat baca Alkitab. Umur kamu kan udah 50 lebih. Takkan lama 50 lebih tak ada waktu baca Alkitab. Macam-macam, ada alasan, oh Tuhan, saya tidak cukup uang beli Alkitab. Habis handphone kamu kan ada 2. Banyak alasan kita selalu memberikan kepada pastor kita atau kepada diri kita, tidak ada waktu baca Alkitab, tidak ada uang beli Alkitab. Saudara, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu walaupun langit dan bumi ini akan hancur. Perkataan Tuhan itu akan tinggal kekal dalam hati kita, tinggal kekal dalam roh kita. Ambil perkataan Tuhan. Ciptakan diri kamu dengan menggunakan perkataan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau pasti memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan pasti memperluas daerahku. Tuhan pasti memberi kemurahan kepada rezekiku. Tuhan pasti menjauhkan aku dari virus yang mematikan ini. Ambil perkataan Tuhan. Gunakan perkataan Tuhan. Mari kita baca Matius 4 ya, Matius. Matius 4 ayat 15. Dan 16. Jadi perkataan Tuhan itu banyak perkara yang dilakukan oleh perkataan Tuhan kepada kita, saudara ya. Ya, pertama dia juga memperingatkan kita. Ya, kalau kita terlampau seronok dengan duniawi, firman Tuhan yang kamu renungkan, dia akan memperingatkan kita. Jangan beria-ria dengan keseronokan duniawi, itu peringatannya. Dia memberikan amaran. Dan juga teguran, dan juga nasihat. Jadi banyak cara Tuhan menyentuh hati kita melalui perkataannya. Kita lihat Matius 4 nih, ini dikatakan, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, seminggu yang lalu memang kita ada sharingkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 2. Ya.
Cuman ada sedikit masalah teknik sehingga tidak ada suara dalam video itu. Ya. Di sini juga dikatakan kembali oleh Yesus. Ya, Petrus berkata dalam Kisah Rasul bab 2, di sini Yesus berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Tapi kita lihat dalam ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, ayat ini adalah di mana Tuhan telah berbicara dan menyentuh hati saya pada minggu yang lalu. Ya, minggu lepas. Ya. Di sini dikatakan satu ayat dalam ayat 16 ini, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang dikatakan. Dan mereka yang dinaungi dalam negeri yang dinaungi oleh maut telah terbit terang dikatakan. Saudara, ini salah satu perkataan Tuhan yang dikutip oleh Nabi Yesaya. Satu perkataan Tuhan yang baik kita gunakan menjadi doa kita. Dengan perkataan Tuhan ini kita menciptakan, walaupun kita tinggal sekarang dalam negeri yang dinaungi maut. Amin, saudara. Saya percaya kamu setuju. Ya, kita sekarang tinggal di negeri yang dinaungi oleh maut. Sana sini maut mengintai kita. Kamu tidak nampak virus COVID-19. Dan kamu tidak perlu cari-cari dia ada di mana. Tetapi manusia dalam ketakutan. Tetapi Tuhan berkata, mereka yang berdiam dalam negeri yang dinaungi maut terang telah terbit ke atas dia. Setelah ambil perkataan Tuhan ini, ciptakan terang dalam hati kamu. Walaupun kita tinggal dalam negeri yang dinaungi maut, di sana sini orang dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kerisauan, bahkan ada yang stres. Dan ada juga yang bunuh diri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan harapan melalui perkataannya. Tuhan Yesus meninggalkan banyak perkataan-perkataan dalam Bible ini untuk orang-orang percaya. Untuk semua orang yang memanggil nama Yesus. Yesus meninggalkan banyak perkataan di sini. Tetapi di antaranya kita tadi mengambil perkataan doa Yabes. Dan kedua kita mengambil perkataan ini. Yesus berkata, ya, melalui Nabi Yesaya ini, dia mengutip di sini, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Yesus itulah terang itu. Kedatangan Yesus itu telah dilihat. Yesus itu terang. Dan mereka yang berdiam dalam negeri yang dinaungi maut, yaitu kamu dan saya. Kita diam di dalam negeri yang dinaungi maut. Dan Yesus berkata telah terbit terang atas kamu. Jadi ambil ayat ini, istiharkan kepada diri kamu. Seperti perwira tadi. Tuhan, terima kasih untuk perkataanmu. Aku pegang perkataanmu ini. Cukup sepatah perkataanmu Tuhan. Perlindungannya lebih baik daripada face mask yang kamu pakai. Karena apa saudara, kita tidak lihat virus itu. Kamu pakai face mask, is okay. Tapi kadang-kala ketika kamu turunkan face mask, garuk-garuk hidung kamu garuk-garuk pakai tangan ini, kita tidak tahu. Dan perlindungan yang paling jitu adalah terang Tuhan yang terbit di hati kamu. Ambil perkataan ini.
Ini perkataan Tuhan Yesus. Perwira tadi mengambil perkataan Tuhan, dia berjalan dalam perjalanan, dia berkata, Tuhan terima kasih, hambaku sembuh, hambaku sembuh, hambaku bangkit, hambaku pulih. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Ambil perkataan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, walaupun aku tinggal dalam negeri yang dinaungi maut. Walaupun aku melihat orang di sana sini ketakutan, stres, ada yang bunuh diri, ada yang mati, tetapi terang-Mu Tuhan telah terbit atasku. Tuhan, aku percaya. Dengan ayat ini kita menciptakan Tuhan, aku percaya. Terang Tuhan terbit atas aku. Terang Tuhan terbit di hatiku. Terang Tuhan terbit di akal budiku dalam mindaku. Terang Tuhan terbit dalam seluruh tulang dan sendi tubuhku. Terang Tuhan terbit dalam darahku. Terang Tuhan terbit dalam tubuhku. Tuhan terima kasih. Walaupun aku ada dalam negeri yang dinaungi maut, tetapi terang Tuhan ada dalam aku. Ambil perkataan ini. Hidupkan diri kamu. Halau ketakutan. Halau pikiran-pikiran negatif dan pikiran buruk. Halau pikiran najis, halau pikiran jahat, halau pikiran kotor, halau perkataan orang. Ambil perkataan Tuhan ini. Tuhan terima kasih. Engkau berfirman, walaupun aku ada dalam negeri yang dinaungi maut, tetapi Tuhan telah berkata, telah terbit terang atas aku. Telah terbit terang atas aku. Tuhan, aku perkatakan, Tuhan, aku istiharkan, aku menciptakan terang Tuhan dalam mataku, terang Tuhan dalam pendengaranku, terang Tuhan di mulutku, terang Tuhan di bibirku. Saya ingat waktu saya sharing dengan tahun baru 2 tahun yang lepas, Pransliana bersaksi. 2 tahun yang lepas Pransliana bersaksi. Dia doakan anaknya yang sakit. Dia sebutkan terang Tuhan atas anakku, terang Tuhan di tubuh anakku, terang Tuhan di kepala anakku, terang Tuhan di badannya, terang Tuhan di tangannya, terang Tuhan di kakinya, terang Tuhan di perutnya, terang Tuhan, terang Tuhan. Penyakit anaknya sembuh. Saya silap hari itu juga kesembuhan itu terjadi. Ambil firman Tuhan, terbitkan dalam hati kamu. Ambil perkataan Tuhan ini. Inilah doa kita. Jadikan ini doa. Kamu tidak tahu bagaimana mau berdoa, apa mau berkata dalam doa kamu, mau minta apa. Hari-hari minta-minta, mau minta apa Tuhan? Sudah banyak saya minta, Tuhan sudah bagi. Ambil perkataan Tuhan. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang tidak mempunyai perkataan Tuhan dalam hatinya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku adalah kekal, kata Tuhan. Ketika aku datang ke bumi, aku ingin melihat adakah iman di hati kamu, kata Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Kita jadikan ayat ini perkataan Tuhan pagi ini untuk kita. Ambil perkataan Tuhan ini, keluarkan perkataan itu dari roh kamu, sepenuh hati kamu. Gunakan mulut dan bibir kamu, suarakan perkataan-perkataan yang hebat ini dalam hati kamu.
tanpa kamu sadari atau tidak sadari, kalau hari-hari kamu katakan terang Tuhan telah terbit atas aku, penyakit kamu yang kamu tidak perasan pun hilang. Penyakit kamu yang kamu takuti pun hilang. Stres kamu pun hilang. Ya, ketakutan kamu terhadap COVID-19 pun hilang. Tapi ingat saudara, peraturan tetap peraturan, SOP tetap SOP. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Pergi ke tempat keramaian, kamu kata terang Tuhan atas aku. Kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara, mari kita bersatu, kita berdoa. Ya. Ambil ayat ini. Ya, di sini dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan, kitalah bangsa yang diam dalam kegelapan. Maksudnya, saudara, dunia ini kuasanya adalah kuasa kegelapan. Setan, iblis, roh jahat, pemerintah di udara, dialah yang berkuasa. Kuasa kegelapan namanya. Tetapi terang Tuhan ada di sini. Mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kita ambil perkataan ini. Kita berdoa. Haleluya. 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 Kita berdoa bersama-sama. Kamu boleh mengikutkan juga doa saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Langit dan bumi pasti akan berlalu. Tapi firman-Mu kekal. Biarlah firman-Mu berada di tempatnya yang betul Tuhan, yaitu di hati kami. Biarlah firman-Mu tertulis dalam akal budi kami. Biarlah kami tidak membuat dan mencari alasan. Tidak ada masa untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada duit untuk membeli Alkitab. Biarlah kami tidak mencari alasan kami terlalu sibuk. Bapak, di bumi ini, di kerajaan kegelapan yang berkuasa ini, yaitu setan, iblis, roh jahat yang berkuasa di bumi ini, kami tidak dapat bertahan tanpa perkataan Tuhan. Kami perlukan perkataan-Mu Tuhan. Walaupun kami mempunyai satu perkataan, biarlah kami percaya kepadanya. Biarlah kami menggunakannya. Biarlah kami mengistiharkannya. Biarlah itu menjadi doa kami seperti doa Yabes. Jika orang berkata kamu terkutuk, kamu tidak diberkati, tapi doa Yabes mengistiharkan kepada kita, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Ketika manusia ketakutan dalam negeri yang dikuasai, dinaungi kegelapan ini, ketika stres menguasai, ketika virus menakut-nakuti manusia, ketika virus menyerang manusia, kami katakan terang Tuhan telah terbit atas kami. Bapak, kami percaya doa ini Tuhan tidak menghalang kami bersukacita dan memuji Tuhan dalam negeri yang dinaungi maut. Walaupun kami berada dalam negeri yang dinaungi maut, kami akan tetap bersukacita.
Kami akan tetap memuji Tuhan. Kami akan tetap memuliakan Tuhan. Kami akan tetap bersyukur karena Tuhan telah berfirman tentang kami, bahwa walaupun kami dalam negeri yang dinaungi maut, terang Tuhan terbit atas kami. Terang Tuhan telah terbit atas kami. Bapa, inilah doa kami. Terang-Mu terbit dalam tulang-tulang dan sendi tubuh kami. Terang-Mu terbit di seluruh saluran darah kami. Terang-Mu terbit di perut kami, di pinggang kami, di pikiran kami, di dadah kami. Terang-Mu terbit Tuhan di dalam hati dan roh kami. Terang-Mu terbit di akal budi kami. Terang-Mu terbit dalam jiwa kami. Tidak ada alasan untuk kami, Tuhan, membiarkan diri kami pasrah, menyerah dalam ketakutan. Biarlah perkataan-Mu bertindak bagi kami. Perkataan-Mu berperang bagi kami. Perkataan-Mu menciptakan kami. Perkataan-Mu menerangi kami. Perkataan-Mu menghidupkan kami. Bapa, hari ini dengan perkataan-Mu penyakit meninggalkan kami. Ketakutan meninggalkan kami, stres meninggalkan kami, kegelapan roh jahat meninggalkan kami, karena terang Tuhan terbit atas kami, terang Tuhan terbit atas kami, terang Tuhan di pikiran kami, terang Tuhan di dadah kami, terang Tuhan di hati kami, terang Tuhan di seluruh anggota tubuh kami, terang Tuhan di sendi-sendi tulang kami, demi nama Yesus. Bapa, kami tidak hidup oleh perkataan manusia. Manusia boleh berkata apa saja. Oh, tentang penyakit ini berbahaya. Oh, penyakit ini menakutkan. Sehingga mereka terlampau banyak berkata tentang virus COVID-19. Akhirnya virus itu membuat mereka tidak boleh tidur sebelum diserang. Stres sebelum diserang. Bunuh diri sebelum diserang. Mari kita pikirkan perkataan Tuhan. Mari kita renungkan perkataan Tuhan. Mari kita mengulang-ulang perkataan Tuhan. Mari kita ambil perkataan Tuhan. Ciptakan diri kamu oleh perkataan Tuhan yang kamu keluarkan dari mulutmu sendiri. Yesus, seperti yang kau katakan, seperti nubuatan Nabi Yesaya, terang Tuhan telah terbit atas kami. Terang Tuhan telah terbit dalam rumah tangga kami. Terang Tuhan telah terbit dalam kerjaya kami. Terang Tuhan telah terbit dalam lingkungan kami. Terang Tuhan telah terbit di negeri kami. Terang Tuhan telah terbit di negeri Melaka. Terang Tuhan telah terbit dalam keuangan kami, dalam kesehatan kami. Terang Tuhan telah terbit di atas kami. Engkau berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu tinggal dalam manusia. Dan firman itu adalah terang manusia. Kegelapan tidak berkuasa atasnya. Bapa, demikianlah kegelapan tidak berkuasa atas kami. Sebab firman-Mu, perkataan-Mu adalah terang yang menghidupkan dan menerangi kami. Oleh terang itu kami dipisahkan dari kegelapan. Oleh terang itu kami dipisahkan oleh virus-virus yang mematikan. Oleh terang itu kami dipisahkan daripada dorongan bunuh diri, daripada keinginan bunuh diri. Roh bunuh diri keluar dari kami. Roh stres keluar dari kami. Roh ketakutan kematian keluar dari kami. Sebab terang telah terbit atas kami. Terang telah terbit di jiwa kami. Jiwa kami dikuasai oleh terang yang terbit. Oh, roh kami dikuasai oleh terang yang terbit atas kami. Kurulubushiki. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kesembuhan atas kamu dimanapun kamu. Yang membuka hati. Yang menciptakan terang. Yang mengambil perkataan Tuhan. Ambil perkataan ini, saudara. Matius 4 ayat 16. Ciptakan dalam diri kamu. Ciptakan dalam diri kamu. Bebaskan diri kamu. Gunakan perkataan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus.
Saudara, saya mau bersaksi sedikit. 2 hari yang lalu saya mengalami mimpi, ya seperti mimpi, seperti penglihatan. Situ saya berdiri dikelilingi oleh orang-orang yang ketakutan berkaitan dengan virus COVID-19. Saya berdiri di antara ramai orang di sekeliling saya dalam ketakutan karena COVID-19. Takutan menghadapi kematian. Dan di situ Tuhan menunjukkan kepada saya, kepada orang-orang percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan menunjukkan dan Tuhan berbicara kepada saya, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan hidupnya takut akan Yesus, setia kepada Yesus, menjauhkan dosa, menjauhkan kejahatan. Kepada orang ini Tuhan kata. Dan Tuhan ingatkan saya bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Menurut kitab Kejadian, kitab Keluaran, ya, menurut kitab Keluaran, bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Dan sebelum mereka menyeberangi Laut Teberau, di situ ada tiang awan yang melindungi perjalanan orang Israel. Ada tiang api yang melindungi perjalanan orang Israel. Tiang api dan tiang awan inilah yang mengawal bangsa Israel. Dan tiang api itu adalah kemuliaan kehadiran Tuhan. Tiang awan itu pun kemuliaan kehadiran Tuhan. Kedegilan Fir'aun pada waktu itu dibinasakan oleh api Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, bagaimana cara Dia melindungi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kemuliaan yang kamu tidak lihat, kata Tuhan kepada saya. Ada kemuliaanku yang menyertai semua orang percaya, yang kamu tidak lihat. Bukan tiang api, bukan tiang awan, tetapi ada terang Tuhan yang menyertai kamu, kamu tidak lihat. Itu kata Tuhan dalam mimpi saya itu. Ini cara Tuhan menjaga, memelihara, melindungi orang-orang yang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan. Jadi melalui mimpi ini, saudara, saya mendorong kita semua, setialah mengikut Yesus. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Cintailah perkataan Tuhan dan pegang perkataan Tuhan dan istiharkan perkataan Tuhan. Ciptakan diri kamu dengan mengambil perkataan Tuhan ini sebagai perkataan doa kamu. Tuhan berkati. Manapun kamu berada, jumpa lagi di live stream Facebook yang akan datang. Kiranya Tuhan menyembuhkan kamu, kiranya Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Yesus. God bless you. Amin.